Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik kita dan anak dinor pada balik kami udah najak nih balik sekolah. Kabar balik kami tahu. Nu pada balik kami. Memang tolong kita kalau balik tu tahu. November 2020 lalu, tragedi yang menyayat hati kami seluruh masyarakat Batu Rotok, terutama sekali kami pemerintah desa, sangat tragis bagi kami dan itu membekas di hati kami. Tangis histeris seluruh warga yang sudah di lapangan bahwa ada kejadian insiden kebakaran. Yang tersisa di kampung itu hanya 4% dari total jumlah masyarakat yang ada di kampung karena kebanyakan di kebun. Nah, yang 4% inilah yang ada di titik api. Akhirnya saya coba komunikasi dengan kabupaten dan lain sebagainya, sinyal ada tetapi kita tidak bisa berkomunikasi. Saya coba telepon Damkar, kemudian Pak Bupati, kemudian Pak Dandim, tidak ada yang terkoneksi. Rumah yang kebakaran dulu itu banyak bernilai tradisional. Kebetulan peninggalan saya punya nenek lewat istri saya, rumah warisan lah istilahnya. Kalau dihitung-hitung kondisi tiangnya barangkali ada hampir ratusan tahun, soal kayu dulu itu. Terus motifnya walaupun agak mirip sama yang sekarang tapi lebih ke gaya tradisional. Saya sedih saat itu karena tentu di rumah saya ada kenang-kenangan berupa ya barang bersejarah lah, paling tidak album foto kenangan untuk saat pernikahan saya dengan ibu anak-anak ini. Memang hangus semua. Terus biodata anak-anak dari ijazah SD, SMA. Topografi Desa Batu Rotok berada di ketinggian kurang lebih 800 mdpl. Nah, secara topografi kita daerahnya berbukit, pegunungan. Bicara Kabupaten Sumbawa ini
masih tersisa 2 kecamatan yang kategorinya masih 3T. Nah, indikator disebutnya sebuah wilayah itu tertinggal, transportasi jalannya yang jelek, kemudian jaringan listriknya tidak ada, dan jaringan telekomunikasi yang tidak baik. Kita di Batu Rotok tiga-tiganya masih serba kurang, karena untuk mengoptimalkan baik itu PLN maupun telekomunikasi harus didahulukan infrastruktur jalan, karena untuk memobilisasi material dan lain sebagainya itu butuh akses. Tidak bisa saya bayangkan kemudian seandainya kampung saya, Batu Rotok, hutan yang tadinya asri, kemudian sejuk, sekarang menjadi hutan gundul. Manakala jalan Batu Lantai itu dibangun, maka kekhawatiran pemerintah yang paling besar itu adalah terjadinya illegal logging. Menurut kami sebaliknya, justru manakala infrastruktur jalan itu bagus, akses pengawasan baik dari kehutanan sendiri, kemudian kita di pemerintah sendiri, saya pikir akan lebih mudah. Sejauh ini di Batu Rotok sendiri, kalau bicara illegal logging, bisa saya pastikan malah orang Batu Rotok itu buat hutan, bukan menggundulkan hutan. Yang tadinya padang ilalang sekarang berubah menjadi hutan kopi tadi. Ya Rie, masih belajar kan? Datang tolong foto. Iya, tanah tugas. Hah? Tanah tugas. Oh, banyakin foto. Kalau aku kan. Tak harus ada orang. Yakin, belajar enom. Saya ini. Sampai ruang reana sih. Ada 4 kadus. Sekarang nih Pak. Terus kata lo sosialisasi ke Pak Kadus nah masalah program desa tentang penanggulangan COVID nah. Oh. Tetap kenang masker segala macam ke sesuai ke lomba RT ta.
Mateneng tulung de nawarna po deh. Oh, insya Allah. Jadi persiapan untuk meeting Zoom ke Pak Bupati untuk manfaat syariah fasilitas pemerintah terutama program Dekatama ko kita ya jaringan internet wifi kantor. Bab kira jadwal apa biasa kan? Jaga nawar tuh tama siya ya biasa tama kantor jam 7. Itu persiapan mungkin ke diri jam balu ke setengah siwa nawarna. Tergantung konfirmasi kaling daerah. Lanjut ke bayam kota memang ya ada ya perlu kota sambil tuh sosialisasi berma apa deh. Ayam. Mayoritasnya petani kopi dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia berupa pemberdayaan baik secara teknis dari budidaya, kemudian penanaman maupun produksi sampai ke pemasaran itu belum tersentuh akan hal itu. Bicara kebun kopi tentu dengan pola dan mekanisme yang memang sudah diatur dari tinjauan teoritis tentang bagaimana berkebun sendiri. Tetapi yang ada di Batu Rotok hari ini itu rata-rata cara penanaman, kemudian perawatan itu masih sembarangan seperti itu. Jadi hanya sebatas nanam, kemudian dibersihkan, begitu tumbuh, besar, berbuah, ya perawatannya hanya pembersihan pohon saja. Begitu panen baru dikunjungi lagi untuk panen. Kalau seukuran saya mungkin dapat lebih kurang 1 ton 1 tahun. Harga pasaran per tahun itu fluktuatif, kadang 19-20 ya, dihitung sendiri Pak. Kalau 1 ton, kalau harga 20 pastikan 20 juta. Ya 19 tentu, ya 19 juta juga 1 ton. Kemarin sempat ada program pemerintah itu, tapi karena kita terkendala dengan keadaan kopi yang begini nih Pak. Tuntutan produksi kemarin itu kan harus petik merah semua. Nah jadi kalau kita ikuti itu, kita hitung-hitung nah kena rugi kita. Nggak bisa kita tunggu matang semua. Banyak gangguan kalau kondisi kopi seperti ini. Kita tunggu masak semua. Ada hamanya ini. Seperti yang sudah merah itu belum kelelawar. Ada musang, makan malam itu berkeliaran malam hari. Nggak bisa dijaga itu. Dari awal berdirinya Indonesia kalau boleh bicara seperti itu. Nah syukurnya hari ini sedikit terbantu dengan adanya 4G, kemudian wifi-nya bakti seperti itu. Jadi paling tidak di jam-jam tertentu kami bisa menggunakannya untuk mengakses informasi, juga memberikan laporan dan pengiriman data, video, foto dan lain sebagainya. Wifi aja ya. Pas kenangan udah ada. Pas kenangan kaki, pas kenangan listrik. Untuk pakai listrik. Sebelum kejadian kebakaran Batu Rotok, wifi-nya Batu Rotok itu sudah terakomodir di program bakti sendiri. Namun kendala perangkat saat itu yang memang lagi proses. Sejauh ini untuk yang di Batu Rotok sendiri baru 3 titik. Dan 1 titiknya baru terpasang 1 minggu yang lalu. Itu tepatnya di SMA Garuda. Oke, Pak Raja. Saya Halo? saya Pak Bupati. Tatu menong sia karing ngarahan kaling sia ta. Kita Saya nan katu sampaikan kita laporan. terputus dan bahwa itu semua bantuan dari pemerintah itu adalah sebagai niat pemerintah bahwa
Setiap kejadian, setiap apapun yang dialami oleh masyarakat, di situ ada pemerintah. Jadi hari ini Bakti sudah memberikan ruang bagi kami, baik itu pemerintah desa dan masyarakat secara umum untuk mengeksplor apa yang menjadi potensi. Selebihnya kami akan mencoba membangun sinergitas yang lebih optimal lagi, baik itu dengan pemerintah kabupaten, lokal, regional maupun nasional. Izin Pak Bupati, yang tidak terakomodir menjadi 72 rumah itu hanya program Kementerian RI. Kalau kabupaten dan provinsi itu sudah terakomodir Pak Bupati. Siswa-siswi kami yang tinggal di dalam kampung, biasanya kami kumpulkan mereka di suatu tempat atau mereka bisa datang ke rumah gurunya, tapi dalam jumlah yang sudah kami batasi untuk menghindari anak-anak itu terlalu banyak bergerombol. Kami bagi per kelompok itu ada 5-6 siswa yang datang ke rumah gurunya. Yang selanjutnya kita langsung saja masuk kepada materi pembelajaran, ya, karena di dalam masa pandemi ini kita hanya sebentar saja, ya, diizinkan untuk melakukan proses belajar. Jadi di sini ada foto. Nanti foto ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Nanti jawabannya bisa melalui SMS dan juga harus dibuat secara manual sebagai bahan laporan bahwa kalian itu sudah melaksanakan KBM, ya. Ya, nanti bisa. Di sini sudah kita pakai kurikulum 2013, Pak. Di mana anak-anak dituntut untuk lebih mencari pengetahuan sendiri, mungkin seperti itu. Di samping itu juga guru juga harus belajar, ya. Jadi salah satu cara kami untuk belajar masalah iptek ini, ilmu pengetahuan dan teknologi ini, belajar melalui YouTube, Pak. Kita cari di YouTube, kita pelajari sendiri di situ. Kalau saya pribadi banyak seperti itu. Siapa yang sudah siap tariknya biar langsung kita kirim. Kendala kami juga di sini, anak-anak masih ada yang tidak mempunyai HP Android itu seperti tadi. Nah, jadi kami kadang-kadang banyak menggunakan semacam SMS group. Kalau SMS group kan tidak perlu sinyal internet, Pak, ya. Tapi bagi yang punya HP Android bisa kami pakai WhatsApp, bisa seperti itu. Alhamdulillah bisa juga membantu kami dalam melaksanakan KBM. Saat ini kami terus melakukan upaya-upaya terpadu dalam rangka mewujudkan Sumbawa Gemilang yang berkeadaban sebagai visi dari Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Kami sedang mengupayakan pemerataan dan pemantapan akses telekomunikasi. Batu Rotok memang adalah salah satu wilayah terpencil di kami di Kabupaten Sumbawa. Sejak kita diintervensi oleh Bakti menjadi terbuka dari sisi telekomunikasi. Dengan potensi yang besar yang ada di Batu Rotok khususnya dan Batu Lante maupun daerah dataran tinggi lainnya di Kabupaten Sumbawa, itu menjadi vital sarana komunikasi mengingat kondisi yang saat ini ada di wilayah sana akan lebih cepat melakukan hal-hal yang bersifat informatif misalnya, kemudian penanganan-penanganan apabila terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan di daerah yang dengan jangkauan dan akses transportasi yang masih harus kita perbaiki ke depan. Kecamatan Batu Ranti secara umum adalah salah satu kawasan andalan Kabupaten Sumbawa maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan potensi yang besar di kawasan tersebut, termasuk Desa Batu Rotok, kami akui bahwa salah satu faktor penghambat pengembangan kawasan andalan ini adalah infrastruktur jalan yang kurang memadai dalam menunjang arus barang, jasa, dan masyarakat. Kami melakukan upaya sinergitas dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan akses mobilitas di wilayah tersebut. Melalui DAK APBD Kabupaten Sumbawa dianggarkan senilai 9,3 M untuk penanganan Jalan Batu Dulang Tepal. Melalui APBN juga telah dianggarkan senilai 70 miliar untuk pembangunan Jalan Batu Dulang Tepal dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui Kementerian PUPR. Dengan adanya intervensi telekomunikasi dari Bakti, Kementerian Kominfo, ini juga menjadi pembuka semua ruang agar masyarakat yang ada di sana maupun masyarakat yang ada di sini maupun stakeholder pemerintah itu mengetahui apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat di wilayah-wilayah kami di daerah terpencil. Sampai hari ini kami sudah mendapatkan pembangunan untuk tower BTS telekomunikasi yang dari Bakti itu sebanyak 19 khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan berekspor. Kemudian kami juga sudah mendapatkan pembangunan akses internet sebanyak 120. Di awal tahun ini kami mendapatkan lagi sebanyak 17 lokasi yang kemudian dibantu oleh Bakti untuk mendapatkan akses internet yang dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya di layanan publik, sekolah, dan ruang publik lainnya. Kami berharap dengan sarana prasarana yang sudah diberikan ini bisa memberikan dampak kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat kaitan dengan bagaimana terjawabnya ketertinggalan tadi, keterbelakangan tadi, keterisoliran tadi, utama sekali kaitan dengan infrastruktur jalan. Maka untuk itu ucapan terima kasih kami sudah sepantasnya kami sampaikan kepada Bakti.